Budak atau hamba itu tidak pernah tahu apa yang di pikiran Tuannya, tidak pernah tahu masa depan Tuannya, tidak pernah dapat warisan Tuhan, tidak pernah dapat waktu Tuannya. Hanya cuma terima order, terima perintah. Tapi beda sama sahabat. Sahabat punya waktu. Sahabat selalu mendengar rahasia dari temannya. Sahabat selalu bisa saling memberikan kekuatan. Dan yang kedua, bukti kasih Yesus kepada kita. Ia menjadikan kita sahabatnya. Ia menjadikan kita sahabatnya. Ada covenant, perjanjian, di mana Tuhan angkat kita jadi sahabat. Sehingga akhirnya kita terima open wisdom. Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba. Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat. Karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Menarik sekali, Tuhan tidak lagi anggap kita hamba. Tuhan tidak anggap lagi kita budak. Tuhan tidak anggap lagi kita jongos. Tapi Tuhan menjadikan kita sahabat. Budak atau hamba itu tidak pernah tahu apa yang di pikiran Tuannya. Tidak pernah tahu masa depan Tuannya. Tidak pernah dapat warisan Tuhan. Tidak pernah dapat waktu Tuannya. Hanya cuma terima order, terima perintah. Tapi beda sama sahabat. Sahabat punya waktu. Sahabat selalu mendengar rahasia dari temannya. Sahabat selalu bisa saling memberikan kekuatan. Yang luar biasa adalah aku telah memberitahu kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Jadi kalau kita mau tahu rencana Tuhan, kita mau tahu hikmat Tuhan, kalau kita mau tahu masa depan, apa yang Tuhan siapkan buat kita, jadilah sahabat Tuhan. Dia mencintai kita karena dia mau jadikan kita sahabat. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Mazmur 25 ayat 14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Menarik, Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang pandai bicara. Tuhan tidak bergaul karib dengan orang yang elok perawakannya. Alkitab tidak berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang tebal dompetnya. Tapi Alkitab jelas berkata Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, orang yang mengasihi Dia. Tuhan jadi sahabat ya. Kita gak jadi musuh Tuhan, kita jadi sahabat Tuhan. Dan yang menarik, perjanjiannya akan diberitahukan kepada mereka. Artinya rahasianya, masa depannya, visinya akan diekspos kepada kita. Kalau kita punya sahabat, amat sukar bagi sahabat kita untuk menjaga rahasia kepada kita. Atau kalau kita punya sahabat, amat sukar bagi kita untuk menjaga rahasia kita kepadanya. Pasti kita akan open, pasti kita akan terbuka, pasti kita akan curhat, menceritakan tentang masa lalu kita secara open. Sama halnya kalau Tuhan itu jadi sahabat kita. Menarik bukan? Amat sukar bagi Tuhan untuk menjaga rahasia kepada kita. Amat sukar bagi Dia untuk menyembunyikan rahasianya kepada kita. Maka Dia akan memberitahu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Luar biasa. Yusuf masih muda 17 tahun karena bergaul dengan Tuhan. Karena dia selalu punya waktu sahabat Tuhan. Apa yang terjadi usia yang sangat muda, remaja 17 tahun. Dia dapat mimpi dan visi dari Tuhan untuk masa depan. Bahwa aku akan angkat kamu Yusuf untuk menolong dunia dari krisis pangan. Ketika dia ceritakan sama kakaknya, gak senang. Akhirnya apa yang terjadi? Dia dibuang di sumur yang kering. Dia dijual kepada orang Midian. Orang Midian menjual kepada Potifar orang Mesir. Dijadikan budak. Kerjaan budak bukan pekerja cukup mudah. Gak ada waktu untuk privacy. Kerja-kerja tanpa dibayar. Tapi Yusuf tetap melakukan yang terbaik. Dia tetap menjadi sahabat Tuhan. Dia tahu kenapa dia kuat. Saya mulai tahu kenapa Yusuf kuat. Karena Yusuf selalu dengar suara Tuhan. Ada open wisdom, open revelation, understanding ketika bergaul dengan raja segala raja. Kenapa? Manusia gak pernah tahu masa depan, tapi Tuhan tahu masa depan. Manusia gak pernah tahu masa depan, cuma Tuhan yang tahu masa depan. Jadi makanya hari-hari ini jangan tanya sama orang pintar, orang indigo, tapi tanyalah sama Tuhan yang bisa menjamin hidup dan masa depan kita. Jangan tarik sama orang-orang yang justru gak kenal Tuhan. Justru carilah Tuhan yang mengasihi kita. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganmu bukan rancanganku, tapi aku memberikan rancangan hari depan yang penuh dengan pengharapan.
Menarik bukan? Apa yang terjadi pada Yusuf? Walaupun dia harus dijebloskan dalam penjara. Karena istri Potifar yang menjebloskannya. Karena Yusuf tidak mau bermain dengan dia. Menarik sekalipun Yusuf ada di penjara. Dia tetap memiliki revelation wisdom yang begitu luar biasa. Sampai dia bisa menerjemahkan mimpi kepala juru roti dan mimpi kepala juru minum. Dan sekalipun jasanya dilupakan sama kepala juru minum. Tapi dia tetap berprestasi. Sampai akhirnya tidak ada satu orang pintar di dunia waktu itu yang sanggup menerjemahkan mimpi Firaun. Hanya cuma Yusuf lah yang mampu menerjemahkan mimpi Firaun. Membuktikan bahwa orang yang bergaul sama Tuhan, orang yang memiliki kasihnya, akan mengerti masa depan. Hari-hari ini Bapak Ibu, sejak masa COVID-19, data menuliskan bahwa ada 81% orang kehilangan lapangan pekerjaan. Atau 195 juta orang kehilangan lapangan pekerjaan. Berarti lebih daripada 2/3 penduduk muka bumi ini kehilangan pekerjaan. Kalau kita nggak berinovasi, kita akan mati. If you not innovate, you will be die. Kalau kita nggak berinovasi, kita akan mati. Charles Darwin berkata, bukan spesies yang kuat yang mampu bertahan hidup, tetapi yang bisa beradaptasilah yang bisa bertahan hidup. Bukan spesies yang kuat yang mampu bertahan hidup, tetapi spesies yang bisa beradaptasi yang mampu bertahan hidup. Lihat binatang-binatang besar, dinosaurus seperti long neck T-Rex. Begitu powerful dia, begitu besar dia. Tapi sekarang batang hidungnya gak kelihatan sama sekali, cuma jadi fosil dan punah. Karena tidak mampu beradaptasi. Sama halnya kita gak bisa memilih tentang musim kehidupan yang saat ini kita terima. Yang kita lakukan belajar beradaptasi. Jangan cuma mampu beradaptasi kalau cuaca dingin kita pakai baju tebal, cuaca panas kita pakai celana pendek. Tapi mampu beradaptasi dengan kondisi problem yang saat ini sedang menimpa kita. Dulu perusahaan atau raja handphone tahun 1990 adalah Nokia. Yang terkenal dengan Nokia pisang. Tapi karena Nokia gak mampu untuk beradaptasi, karena gak mampu berinovasi, akhirnya ditelan oleh BlackBerry. BlackBerry merasa jaya, merasa hebat di tahun 2020. Tapi sekali lagi, karena dia gak mampu terus beradaptasi, berinovasi, akhirnya ditelan sekarang ini oleh Samsung, oleh Apple, Android, ataupun iOS. Jadi kalau kita mau terus bertahan hidup dalam kondisi seperti ini, mari minta hikmat Tuhan. Mari berupaya untuk melakukan sesuatu yang baru. Buktinya beberapa perusahaan yang pabriknya tutup, akhirnya mereka semua sekarang beralih. Jadi perusahaan masker, dari perusahaan APD, dari perusahaan hand sanitizer. Wah, luar biasa sekali. Jadi saya percaya bahwa kita semua pasti bisa melewati masa-masa sukar. Karena problem temporary, but God's love is eternity. Cerita anak pedalaman dalam meraih mimpi dan mengejar cita-cita bersama Tangan Pengharapan.